Bang Willy, mengenai pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan Pak Surya Paloh sebagai sahabat lama. Ini artinya komunikasi akan lebih cair antar sahabat. Apakah kemudian juga akan berbagi sudut pandang yang sama dalam membangun demokrasi di Indonesia? Jadi politik itu dibagi dalam dua ranah, Hara. Pertama adalah low politik, yang kedua high politik. Low politik sudah kita lewati sebagai sebuah mekanisme kontestasi. High politik itu adalah bagaimana semua komponen, semua kelompok, semua partai, semua kandidat itu memiliki common commitment dan common obligation untuk kemudian membangun sebuah hal yang lebih besar. Nah, tadi Pak Prabowo waktu pertemuan sempat menyitir, ada sebuah penelitian dari sebuah lembaga di Rusia terhadap Indonesia. Indonesia memiliki syarat-syarat yang memadai, bahkan lebih dari cukup untuk menjadi negara besar lah. Sumber daya alam, sumber daya manusia. Apa problem utamanya? Problem utamanya adalah bagaimana friksi antara elitnya dan tidak ada kerja sama. Nah, ini yang kemudian mencerminkan bagaimana Indonesia merdeka itu memiliki background tidak hanya ideologi, tidak hanya agama, tidak hanya etnis, tapi bahasa saja berbeda. Nah, apa yang kemudian bisa mempersatukan mereka adalah dialog. Nah, itu yang kemudian kita mencerminkan itu musyawarah mufakat. Nah, tadi Pak Prabowo mengatakan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi selama ini selalu diasosiasikan itu, wah ini cuma bagi-bagi kue gitu. Ini suatu politik yang rendahan ya. Jadi orang tidak melihat bagaimana apa yang dipertontonkan oleh Prabowo, oleh Surya Paloh itu adalah sebuah sacrifice menekan ego mereka untuk kemudian duduk bersama-sama untuk sebuah keadapan yang lebih besar gitu. Nah, Pak Surya sering ya, di dalam pidato-pidato beliau, di dalam kampanye-kampanye beliau, persatuan nasional itu di atas kepentingan kelompok golongan dan partai. Nah, itu dipertontonkan hari ini. Baik, jadi suatu hal yang benar-benar luar biasa. Jadi ini hebat, top markotop, dan ini menjadi catatan penting bagi kematangan proses berdemokrasi kita. Pertemuan yang dipertontonkan kepada publik seperti itu ya. Mas Hanta, apa pesan yang sampai kepada publik ketika kemudian publik melihat pertemuan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Surya Paloh? Ya, pertama Rara, menurut saya pertemuan ini pertemuannya singkat ya. Pertemuan singkat yang memiliki makna yang kuat. Sekaligus pertemuan yang memiliki bobot politik yang tinggi. Kenapa memiliki makna yang kuat? Satu, kalau kita bisa memaknai satu, ini potret pesan politik yang positif yang dipertontonkan kepada publik. Jadi jangan bicara koalisi dulu. Ada dua tokoh yang berseberangan, posisi politiknya secara diametral, berkompetisi sangat sengit. Kemudian saling Pak Surya Paloh pada saat KPU mengumumkan itu mengucapkan selamat dan mengakui, tanda petik mengakui kekalahan sekaligus menerima hasil penetapan KPU pada saat itu. Karena bagi saya tidak mudah bagi seorang atau kelompok atau kubu politik untuk mengakui kekalahan sekaligus kemudian mengakui kemenangan lawan politik. Nah, ini ada semacam sikap politik positif, keteladanan yang dikirimkan kepada publik baik dari Pak Prabowo Subiantonya, karena kedua-duanya mempertontonkan cara berpolitik, berdemokrasi secara tadi pada saatnya mereka bertanding, bersaing, tapi di saat yang sama demi kepentingan bangsa, persatuan nasional juga bersanding. Poin pertamanya itu. Yang kedua, tentu pertemuan ini ada pertemuan dua tokoh politik yang tidak bisa dimaknai secara normatif bahwa tetapi juga ada indikasi ini signal awal adanya arah untuk membaca arah perubahan sikap politik Partai Nasdem. Jadi ada potensi pergeseran peta politik. Tetapi harus kita baca beda. Ini kan harus sudah bergeser dari politik elektoral menjadi politik kinerja yang semuanya sudah masuk pada era pemerintahan. Nah, di saat ini nanti saya kira sangat mungkin ada perubahan. Nah, cara membaca perubahannya tidak harus dalam makna negatif. Kedua-duanya punya keperluan. Dari sisi Pak Prabowo misalnya, dengan pertemuan ini, tentu ucapan Pak Surya Paloh sebelumnya Rara, ini memperkuat legitimasi politik presiden terpilihnya Pak Prabowo. Meskipun sudah ada secara hukum dari KPU, tapi dengan pengakuan dari Partai Nasdem yang berseberangan itu memperkuat semacam legitimasi politik. Dan ini bisa mendorong konsolidasi kekuatan koalisi.
Nah, yang kedua, ada kebutuhan dari sisi Pak Prabowo yang baru 50-an% kekuatan di parlemen. Nah, ini diperlukan untuk menyukseskan proposal kebijakannya, untuk menyukseskan menunaikan janji-janji kampanyenya, maka diperlukan kebutuhan untuk menambah kekuatan di parlemen. Di saat yang sama, ada Partai Nasdem yang berpotensi untuk bergabung. Nah, ini saya pada poin tren ketiga, keperluan dalam sehatnya demokrasi. Tidak sehat demokrasi kalau semua di dalam pemerintahan, akan cenderung kolutif. Tapi sama, tidak sehat juga demokrasi kalau pemerintahannya lemah, minoritas di parlemen. Itu juga akan menjadi konfrontatif, parlemen terkuat. Nah, di titik ini sebenarnya kehadiran Nasdem dibutuhkan oleh Prabowo Gibran. Dan Prabowo Gibran memang memerlukan Partai Nasdem untuk melengkapi menjadi 60%. Yang kita tidak setuju itu 90-100%. Di titik ini, dalam konfigurasi demokrasi presidensial kita, saya pada posisi Nasdem diperlukan dan mendukung bergabung di pemerintahan. Yang tidak boleh itu kebesaran. Semua diajak, PD Perjuangan diajak, PKS diajak, PKB diajak. Itu yang tidak sehat. Tapi kalau mengajak satu saja atau maksimal dua, itu sehat. Sedikit lagi yang kedua, catatan saya, bacaan saya ini memiliki bobot politik yang tinggi. Karena apa? Karena bertemunya dua tokoh politik kuat, kingmaker, pergerakan kingmaker itu penting. Sebelumnya Pak Surya ada bertemu dengan Pak Jokowi, sekarang bertemu dengan Pak Prabowo. Dan kita tahu Pak Surya ada kingmaker utama di poros 01, veto player di Partai Nasdem. Sehingga kalau kita membaca pergerakan ini, maka kemungkinan pergerakan Partai Nasdem ini, poin saya, dia semacam game changer, sekaligus merubah peta politik, pergeseran peta politik. Dan ini saya kira menjadi titik awal konsolidasi kekuatan koalisi Prabowo Gibran dengan formula yang baru. Di saat yang sama, ini bisa menjadi titik awal melemahnya konsolidasi potensi oposisi, terpolarisasi menjadi semakin besar. Oke, langsung tanggapannya ke Bang Willy. Ya, Mas Hanta, terima kasih. Di dalam konferensi pers Pak Surya itu, Pak Surya menyitir dua hal ya. Yang pertama tentu sebagai kaum demokrat sejati dan kaum pergerakan. Demokrasi yang sehat dan demokrasi yang semakin matang membutuhkan check and balances ya. Dan tentu selama ini kita sering sekali melihat preferensi politik kita, kalau nggak koalisi, kalau nggak oposisi gitu. Nanti kita tidak punya preferensi yang lain. Nah, ini yang sedang kita exercise ya. Bagaimana kemudian proses ini, komitmen terhadap gerakan perubahan itu tetap terjaga ya. Itu yang kita sampaikan dalam konferensi pers tanggal 20 itu. Artinya apa? Hari ini adalah suatu proses berdemokrasi yang matang. Itu dulu yang paling penting. Bagaimana kemudian selama ini kan orang berkontestasi ini baperan gitu ya. Ini kan yang kemudian tidak mendidik publiknya. Jadi dan kemudian di kekuasaan juga sama, seolah-olah kalau sudah berbeda itu bermusuhan gitu. Hari ini kan tidak, kita lawan tanding di dalam kontestasi, tapi kita berteman gitu dalam membangun demokrasi ini. Nah, konteks ini adalah yang kemudian virtue seorang elit, seorang prince gitu ya, yang sering menjadi rujukan dalam textbook politik. Ini yang dipertontonkan hari ini secara praksis oleh Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo. Yang kedua adalah bagaimana kemudian Kapmen komitmennya. Jadi ini bukan Pak Prabowo bukan presiden koalisi lagi, tapi Pak Prabowo itu presiden Indonesia. Nah, di sanalah kemudian Kapmen obligasi apa? Obligasi yang paling utama setelah ini bagaimana residu-residu dari pemilu. Pemilu ini kalau diibaratkan perang, tentu konflik itu melahirkan banyak sekian luka, dan luka itu harus diobati. Nah, proses ini yang kemudian agenda persatuan nasional, agenda rekonsiliasi nasional, itu menjadi catatan-catatan yang kita bahas tadi. Bang Willy, tapi ringkas saja tadi mengenai pernyataannya Mas Hanta bahwa pertemuan memiliki bobot politik yang tinggi, Nasdem ada kemungkinan ataupun berpotensi sebagai game changer. Ringkas saja, Mas. Ya, kita tidak berharap seperti itu, tapi ini kan bukan kali pertama Pak Surya seperti ini. Ini hanya masalah jam terbang, masalah kedewasaan, dan kebetulan Pak Surya benar-benar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, even dengan Bu Mega dan Pak JK dan lain sebagainya. Ini yang menunjukkan bahwasanya
jam terbang itu nggak bisa bohong. Itu jadi ya kita bersyukur dalam kontestasi politik kita, bahkan dalam politik kontemporer kita ada seorang Surya Paloh yang bisa kemudian membangun dialog itu, sehingga sekat-sekat itu yang kemudian kaku itu bisa ditabrak, friksi-friksi itu bisa dikomunikasikan. Inilah yang kemudian benar-benar meletakkan kepentingan Indonesia dan patriotisme itu segala-galanya. Oke, baik, kita harapkan dengan peristiwa yang terjadi hari ini, pertemuan yang terjadi hari ini, pesan positifnya sampai kepada masyarakat bahwa kompetisi sudah selesai, kontestasi politik sudah usai, kita kembali bersama Persatuan Nasional, seperti itu ya Bang Willy. Oke, Bang Willy dan juga Mas Hanta, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.